Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Yesi. Hari ini Dapur Yesi akan membuat bolu lapis talas Bogor yang rasanya benar-benar enak, super lembut dan super moist. Cara bikinnya juga gampang. Yuk kita simak gimana step-step cara bikinnya. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di-skip. Untuk langkah awal, kita campurkan semua bahan-bahan keringnya. Di sini saya sudah menyiapkan 120 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan wadah yang bersih. Kemudian kita pecahkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, kalau mau pakai Ovaltine maupun TBN juga boleh, vanili bubuk secukupnya. Kalau mau pakai vanili cair juga boleh. Kemudian kita nyalakan mixernya di kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah adonan agak tercampur rata, baru kita naikkan mixernya di kecepatan yang paling tinggi sampai adonan berubah warna menjadi putih, kental, dan berjejak. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita masukkan bahan kering yang kita sisihkan tadi. Nah ini sebelum bahan kering dimasukkan ke dalam adonan, sebaiknya kita saring terlebih dahulu agar tidak ada bahan kering yang bergerindil. Setelah bahan kering masuk, kita nyalakan kembali mixernya di kecepatan rendah saja. Kita mixer sebentar saja sampai bahan kering dan adonan basah tercampur secara merata. Setelah itu, baru kita masukkan 1 saset santan instan, 50 ml minyak sayur. Kemudian kita hidupkan kembali mixernya di kecepatan rendah saja sampai santan dan minyak sayurnya agak tercampur rata dengan adonan. Kemudian kita matikan mixernya dan kita lanjut mengaduknya dengan menggunakan spatula. Nah ini kita aduk dengan menggunakan spatula perlahan saja dengan teknik aduk balik dan pastikan tidak ada endapan minyak maupun santan di dasar adonan. Setelah semuanya tercampur rata, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Nah ini adonannya sudah bisa kita bagi dua. Nah ini adonannya sudah saya bagi sama rata. Ini tadi adonannya saya timbang ya, tetapi kalau Bunda tidak punya timbangan, boleh dikira-kira saja. Untuk adonan yang pertama, saya beri dengan perisa talas. Di sini saya pakai setengah sendok teh perisa talas atau dipakai secukupnya saja. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Untuk adonan yang kedua, saya beri dengan pewarna kuning. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Nah ini sudah bisa kita masukkan ke dalam loyang, kemudian kita kukus. Di sini saya pakai loyang ukuran 18 x 18 cm. Kemudian di dasar loyangnya sudah saya olesi dengan margarin. Kemudian saya lapisi dengan kertas roti. Untuk pinggiran loyangnya tidak perlu kita olesi dengan margarin. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang. Ini saya masukkan adonan yang pertama yaitu adonan yang berwarna kuning. Setelah adonan masuk ke dalam loyang, kemudian kita hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian kita kukus. Nah ini sebelumnya tadi saya sudah memanaskan kukusan ya. Kita kukus adonan yang pertama ini selama 15 menit. Setelah 15 menit, nah bisa dilihat ya Bunda, bolu kita udah matang dan cantik sekali. Nah ini kita kukus kembali adonan yang kedua yaitu adonan yang memakai perisa talas tadi. Kemudian kita ratakan, setelah kita ratakan kita tutup kembali dan kita kukus selama 20 menit. Nah ini setelah 20 menit bolu kita udah matang ya Bunda. Bisa dilihat ya dari tampilannya benar-benar cantik. Sebelum kita angkat bolu kita dari kukusan, kita pastikan terlebih dahulu apakah bolu kita sudah benar-benar matang atau belum dengan cara tes tusuk seperti ini. Apabila saat kita tusuk tidak ada lagi adonan yang menempel di tusukan,
berarti bolu kita sudah benar-benar matang. Nah, ini bisa dilihat ya, tidak ada lagi adonan yang menempel di tusukan. Kemudian ini sudah boleh kita angkat. Setelah kita angkat, kemudian kita diamkan sebentar sampai uap panasnya agak hilang. Nah, ini uap panasnya sudah hilang, kemudian sudah bisa kita keluarkan bolunya dari dalam loyang. Sebelum kita mengeluarkan bolunya dari dalam loyang, kita sisir terlebih dahulu pinggiran loyangnya dengan menggunakan spatula seperti ini, agar saat kita mengeluarkan bolunya nanti, bolunya tidak lengket. Nah, ini setelah kita keluarkan bisa dilihat ya Bunda, bolu kita benar-benar cantik dan rasanya juga benar-benar enak. Kemudian agar terlihat lebih cantik lagi, kita rapikan pinggirannya dengan menggunakan pisau seperti ini. Nah, ini kita diamkan bolunya sampai benar-benar dingin, karena kita akan mengoleskan toppingnya dengan menggunakan buttercream dan keju parut. Kalau bolunya masih hangat, nanti buttercreamnya akan cair. Nah, ini setelah bolunya benar-benar dingin, kemudian baru saya olesi dengan buttercream seperti ini. Kita olesi dengan buttercream sampai seluruh permukaan bolunya tertutup dengan buttercream. Setelah itu baru kita taburi dengan parutan keju. Tada, bolu lapis talas kita udah jadi. Bisa dilihat ya Bunda, dari tampilannya sangat cantik dan sangat menggoda. Ini selain cantik, rasanya juga benar-benar enak dan super lembut. Kalau bolu ini Bunda jadikan untuk ide jualan, saya yakin bakalan laris manis. Nah, ini bolunya akan saya potong dengan menggunakan pisau. Bisa dilihat kalau bolunya itu memang benar-benar super lembut. Nah, ini rasanya juga super enak, anti seret, dan pori-pori bolunya juga sangat halus. Saya yakin ini juga bakal jadi cemilan favorit keluarga di rumah. Nah, ini juga bisa dijadikan untuk suguhan lebaran nanti, ataupun kita jadikan untuk hadiah maupun hampers untuk keluarga, kerabat, ataupun rekan kerja kita. Semoga resep yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di resep saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.